Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat Gestia Talitakum? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, sehat, karena semuanya kita berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pada minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu yang mungkin beribadah di rumah, yang belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu bagi kami semua orang yang percaya kepada Kristus. Kami percaya bahwa hidup kami dari hari ke hari karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami rindu untuk terus bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam pengenalan akan Kristus. Oleh karena itu, biarkanlah ketika kami mendengarkan firman-Mu sebentar, hati kami, pikiran kami sudah siap untuk ditaburi firman-Mu. Oleh karena Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Dan ketika firman ditabur itu, firman itu akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan berbuah di dalam setiap perbuatan perilaku kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas, berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada minggu ini terambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14. Firman ini saya beri judul dengan satu judul, Inkarnasi Kristus membawa kita hidup dalam terangnya. Nanti kita akan belajar 3 kebenaran yang ada di dalam bacaan ini. Kebenaran yang pertama itu terambil di dalam ayatnya yang keempat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dikatakan di sana, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam bulan ini sedang memasuki bulan Natal. Artinya kita berbicara bagaimana Kristus telah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi di dalam inkarnasi Kristus itu kita melihat bahwa Dia membawa kita hidup di dalam terangnya. Jadi poin yang pertama, bagaimana inkarnasi Kristus itu membawa kita hidup dalam terangnya adalah bahwa Kristus sumber terang manusia. Di sini dikatakan jelas di dalam ayat yang keempat, dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya adalah bahwa Kristus sendiri adalah sumber terang manusia. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam ayat pasal pertama, ayat yang pertama jelas di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya bahwa Kristus itu adalah sumber terang manusia, karena Kristus itu sendiri yang berinkarnasi adalah pribadi Allah sendiri. Artinya adalah bahwa Allah sendirilah yang berinkarnasi menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Makanya di ayat yang ke-14 di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil ini dilatar belakangi oleh pemahaman Yohanes atau Rasul Yohanes tentang konsep firman di dalam pemahaman Yahudi. Mereka mengambil istilah firman atau memra yang tertulis di dalam Targum Aramaik.
Jadi ketika Rasul Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu menyatakan bagaimana orang Yahudi memahami tentang firman, bahwa apa yang disampaikan oleh firman sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Apa yang dikerjakan oleh firman sama dengan apa yang dikerjakan oleh Allah. Artinya bahwa di dalam memra pemahaman orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh firman itu menjadi satu dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Sehingga antara firman dengan Allah memang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena firman itu ada di dalam diri Allah. Makanya ketika Yohanes berkata bahwa yang berinkarnasi itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, ini menjadi keyakinan kita bersama orang percaya bahwa Allah sendiri yang telah turun ke dunia menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi tidak bisa dipisahkan. Allah sendiri, firman sendiri tidak bisa. Makanya ditegaskan lagi di dalam ayatnya yang ketiga, di sana dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala sesuatu, dari segala yang telah dijadikan. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya firman itu yang menjadi manusia, Dia yang telah menciptakan dunia ini. Dan jelas dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini adalah bahwa tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat percaya Kristus itu adalah sumber terang manusia, merupakan sebuah kebenaran yang kita yakini, yang kita imani. Karena apa? Karena Allah sendiri yang telah turun ke dunia untuk menjadi manusia. Allah sendirilah yang telah menciptakan hidup bagi manusia. Allah sendirilah yang memberikan hidup kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa setiap momen Natal kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi yang sudah menerima terang itu. Sehingga kita bisa dikatakan kita adalah anak-anak terang. Kebenaran pertama sekali lagi saya ingatkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa Kristus sumber terang manusia. Ia adalah pencipta dunia serta segala isinya dan memberi hidup bagi ciptaannya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Kristus atau firman itu, hidup kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Hidup kita, napas hidup kita ditopang olehnya. Dan di dalam peristiwa Natal kita kembali diingatkan bahwa Dia ketika berinkarnasi, Dia datang membawa hidup. Bukan dikatakan firman Tuhan di dalam Dia ada hidup, artinya bukan melalui Dia. Bahwa hidup itu bukan hanya sekedar melalui Kristus, yang seperti yang dikatakan banyak orang, Dia hanya sekedar nabi, Dia hanya sekedar pengantara. Tetapi firman ini jelas katakan ayat yang keempat, di dalam Dia ada hidup. Artinya adalah bahwa Dialah hidup itu sendiri. Dialah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Sehingga dengan demikian kita sangat percaya bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang mampu memberikan hidup kepada kita, dan yang sungguh-sungguh menjamin bahwa pasti kita akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Dia menciptakan dunia, Dia menciptakan manusia untuk kehidupan sementara. Tetapi ketika Dia datang di dalam inkarnasinya sebagai anak manusia, Dia datang, firman Tuhan katakan bahwa Dia datang memberi terang. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya kata terang berbicara tentang kehidupan kebenaran Allah yang harus dihidupi. Sedangkan di dalam kitab suci dikatakan bahwa kegelapan berbicara tentang perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Bukan kegelapan itu malam,
atau terang itu siang seperti siang hari atau malam hari, tapi berbicara tentang perbuatan kebenaran, yaitu terang, dan kegelapan berbicara tentang perbuatan-perbuatan di dalam dosa. Jadi manusia begitu bobroknya moralnya, sehingga manusia tidak sadar bahwa dia sudah begitu jauh tenggelam di dalam dosa. Dia begitu jauh hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang gelap. Maka Allah sendiri mencari cara dan memberikan cara bahwa dia sendiri yang harus turun ke dalam dunia untuk menerangi manusia. Supaya apa? Supaya manusia sadar bahwa dia sebenarnya sudah tidak berada pada jalur kebenaran Allah. Supaya manusia sadar bahwa dirinya ini adalah orang yang berdosa dan dia perlu terang itu, dia butuh terang itu untuk mengusir segala perbuatan-perbuatannya di dalam kegelapan. Makanya firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, di situ sangat jelas sekali. Di situ dikatakan bahwa terang itu, di situ dikatakan di ayat yang keempat, ayatnya yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya terang Kristus yang mampu mengusir perbuatan-perbuatan kita dalam gelap. Hanya terang Kristus yang mampu membuat kita kembali kepada kebenaran Allah. Karena kebenarannya tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan apapun. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sebagai orang percaya terang hidup Kristus dalam inkarnasi sudah datang untuk menerangi dan menyadarkan kita manusia bahwa kita butuh terang itu untuk mengusir perbuatan kita dalam kegelapan. Sekali lagi firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita masuk dalam bulan Desember, bulan Natal, memasuki momen Natal ini, mari kita kembali mengingat, bagi kita yang sudah percaya, mengingat kembali bahwa kita sudah menjadi anak terang yang harus hidup dalam kebenaran Allah. Bagi saudara-saudara yang belum terima Tuhan Yesus, saya mau katakan momen Natal pakai untuk menerima terang dari Kristus. Itu kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan pada bagian ini. Kebenaran kedua yang saya mau sampaikan dalam firman ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 saya akan membacakan untuk kita semua. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kebenaran yang kedua adalah bahwa terang hidupnya atau terang hidup Kristus itu mengubah kita menjadi anaknya. Biasa Bapak Ibu, kita disebut sebagai anak Allah. Artinya disebut anak di sini bukan jelas di ayat yang 13 dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi setiap kita yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sumber terang kita, dan kita membuat komitmen untuk hidup secara penuh di dalam kebenaran Allah, firman Tuhan katakan bahwa terang hidupnya itu telah mengubah kita menjadi anak-anaknya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi menjadi anak Allah sebenarnya bukan hanya sekedar kita terima di dalam mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi harus ditunjukkan di dalam perbuatan-perbuatan kebenaran.
Karena ketika Kristus datang sebagai terang hidup, dan terangnya itu dan hidupnya itu adalah terang manusia, Dia mau mengembalikan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita sudah dijadikan anak Allah, maka kita pun harus otomatis hidup di dalam kebenaran Allah, tidak lagi hidup menurut daging. Karena firman Tuhan di sini jelas dikatakan bahwa kita diperanakan bukan dari darah dan daging, sehingga kita harus hidup menurut daging, tetapi kita diperanakan dari Allah, atau kita dilahirkan dari roh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, Roma pasal 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya yang disebut anak Allah adalah semua orang yang hidupnya rela dipimpin oleh roh Allah, yang rela dipimpin oleh Allah sendiri untuk hidup di dalam terang. Karena Dia datang membawa hidup, dan hidupnya itu adalah terang manusia. Ini berbicara tentang hidup di dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi setiap orang yang sudah menerima terang itu, yang menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah, telah diubah untuk menjadi anak-anaknya, dengan satu pengertian, dengan satu harapan bahwa orang yang telah menjadi anak-anaknya itu harus hidup sepenuhnya di dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan di dalam Roma jelas dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membacakan bahwa kebenaran menjadi anak Allah, apa saja yang kita peroleh untuk kebenaran menjadi anak Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, perhatikan, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kebenaran, jikalau kita sudah diangkat menjadi anak Allah, kebenarannya adalah bahwa kita ini adalah orang-orang yang menjadi ahli waris Allah, yang siap menerima janji-janji Allah. Tentunya sekali lagi dikatakan, jika kita rela menderita untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita di dalam kegelapan. Ya memang perbuatan kita sebagai manusia jasmani dengan perbuatan roh itu bertentangan. Tetapi Tuhan mau bahwa kita hidup kita sebagai anak yang dilahirkan kembali di dalam roh. Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua, kalau yang pertama, kebenaran yang pertama menjadi anak Allah adalah kita menjadi ahli waris dan siap menerima janji-janji Allah. Kebenaran yang kedua di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya adalah kebenarannya adalah bahwa Kristus menjadi saudara sulung yang menjadi pola atau yang menjadi model atau yang menjadi teladan hidup kita. Oh mungkin kita berkata, namanya juga kita ini manusia. Firman Tuhan kan juga sudah ngomong, memang roh itu penurut, daging lemah. Sehingga kalau kita melakukan perbuatan di dalam kelemahan kita, mungkin dosa, kegelapan, tidak masalah. Tidak Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini jelas firman Tuhan katakan bahwa Kristus telah menjadi saudara sulung kita, yang menjadi model, yang menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus hidup. Kenapa? Karena Kristus sebagai anak Allah, Dia juga pada saat yang sama, Dia juga anak manusia.
Artinya adalah bahwa dia harus hidup sesuai kehendak Allah, tetapi di sisi lain dia dilahirkan secara jasmani, lahir dari manusia, yang juga mungkin ada keinginan-keinginan manusiawi. Tetapi dia menjadi contoh dan teladan bagi kita bagaimana dia hidup dituntun, hidup dipimpin oleh Roh. Sekalipun dia manusia dan juga sekalipun dia anak Allah. Kita pun demikian adanya. Walaupun kita lahir secara jasmani, kita mari menjadikan Yesus Kristus sebagai model kita, sebagai contoh, sebagai teladan bagi kita bagaimana kita harus hidup menuruti Allah. Walaupun kita memang lahir dari orang tua jasmani, yang kadang-kadang memang ada kelemahan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan, orang yang menjadi anak Allah adalah mereka yang sungguh-sungguh menerima terang itu dan hidup di dalam terang kebenaran Kristus. Karena tidak mungkin kita menjadi anak Allah jika setiap hari kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan-perbuatan dosa. Itu kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga yang menjadi poin terakhir dari firman ini terambil di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 saya akan membacakan untuk kita semua. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semuanya menjadi percaya. Sekali lagi, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat yang ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kebenaran yang ketiga dari firman Tuhan ini adalah bahwa terang hidupnya atau terang hidup Kristus itu telah memberikan kepada kita jabatan yang baru sebagai seorang saksi. Jadi orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hidupnya sudah diterangi oleh terang hidup Kristus, maka secara otomatis dia sudah memiliki posisi kedudukan yang baru atau jabatan yang baru sebagai seorang saksi. Jadi saksi itu bukan hanya sekedar kita, Pak Pendeta, saya tidak bisa dikatakan sebagai saksi karena saya belum bisa memberitakan firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Apapun keadaanmu, jikalau engkau sudah menerima Kristus sungguh-sungguh dan hidup dalam terangnya, engkau telah diubah menjadi seorang saksi atau memiliki jabatan baru sebagai saksi Kristus. Maka yang dituntut adalah bahwa kita harus hidup sesuai dengan jabatan kita. Kita harus hidup sesuai dengan posisi kita sebagai seorang saksi. Maka hidup kita ini harus menjadi saksi bagi banyak orang, baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis, dia memiliki kedudukan posisi sebagai seorang saksi. Tetapi kita belajar dua hal dari Yohanes Pembaptis adalah yang pertama, dia adalah seorang saksi yang rendah hati. Rendah hati dalam artian adalah dia pada zaman itu ketika dia menyaksikan terang hidup itu, Kristus itu, walaupun dia pada zaman itu begitu populer, tetapi dia mengatakan bahwa aku ini bukan Mesias. Tetapi Kristuslah Mesias. Ada dua kata yang saya sangat senang di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-27 dia katakan, bagian B dia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini contoh dari kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis. Dia katakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yang kedua di Yohanes 3 ayat yang ke-30 dia berkata, biarlah ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Artinya bahwa saksi seperti Yohanes Pembaptis itu adalah saksi yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan walaupun dia begitu populer pada saat itu. Saksi yang terus memberitakan, yang terus memberitakan Kristus, meninggikan Kristus. Dia mau berfokus untuk memberitakan terang itu. Dan yang kedua yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis adalah dia seorang yang konsisten. Konsisten artinya bahwa dia tidak pengaruh dengan hal apapun.
Dia berusaha keras dengan sungguh-sungguh bahwa bahkan tidak ada satu hal pun yang menghalangi dia untuk menjadi seorang saksi. Dan bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap memberitakan Kristus sebagai sang terang itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi 3 hal yang saya sampaikan pada kebenaran firman Tuhan ini adalah, yang pertama, kalau kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, kita belajar kebenaran bahwa inkarnasi Kristus membawa kita hidup dalam terangnya, karena Kristus sumber terang manusia. Dan yang kedua adalah karena Kristus di dalam terang hidupnya itu telah mengubah kita menjadi anak Allah. Dan yang ketiga, di dalam terang hidup Kristus itu memberikan kita jabatan baru sebagai seorang saksi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pada minggu ini. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami setiap jemaat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan akan menjadikan kami seorang yang sungguh-sungguh menjadi saksi bagi Kristus. Terutama di dalam momen Natal ini kembali mengingatkan kami bahwa kami hidup di dalam terang, karena kami adalah anak terang. Tuhan, meteraikan firman sekali lagi, Roh Kudus kerjakan hati pikiran kami. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran ini, tetapi biarlah kebenaran ini terus berbicara di dalam kehidupan setiap pendengar-Mu, terutama jemaat Gereja Talitakum, supaya firman ini terus berbicara. Dan bahkan Roh Kudus juga memberikan kemampuan kepada kami semua untuk memiliki buah di dalam perbuatan kami sehari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami serahkan firman ini sekali lagi terus hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa pada Engkau. Haleluya. Amin.